Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Sorakan. Katakan sama-sama dengan saya siap mendengar firman Tuhan. Dan pasti diberkati Tuhan. Ada yang pernah di sini bosan makan? Orang yang bosan makan berarti dia sakit Bapak Ibu. Orang yang bosan makan berarti dia menginginkan kematian. Kalau ada orang berkata, bosan aku dengar firman, bosan aku dengar ini, sesungguhnya karena dia sedang sakit secara rohani. Kita perlu makan. Daging kita ini butuh makanan, butuh minuman, katakan amin. Manusia roh kita butuh makanan, yaitu firman. Firman yang hidup, yang menyemangati kita semua. Nah, hari ini saya akan berbicara dalam perenungan saya sepanjang 1 minggu ini, lalu saya gabung menjadi satu. Hari ini saya akan berbicara di masa-masa sukar seperti hari ini, perlu Bapak Ibu, perlu kita semua api. Katakan saya perlu api Roh Kudus. Mengapa perlu api? Sebab kalau enggak ada api, maka kita akan berjalan dalam kegelapan. Setiap orang yang berjalan dalam kegelapan, saya mau nanya, bisa jalan enggak? Bisa, tetapi tidak ada kepastian. Tidak ada keraguan dan tidak bisa kencang jalan. Meraba-raba kerjanya. Betul Bapak Ibu? Demikian juga orang Kristen yang apinya padam. Kalau orang apinya sudah padam, maka dia sebagai orang percaya akan mengalami hal yang sama. Setiap hari dia tidak pernah mengalami ketenangan. Setiap hari dia ditimpa, dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Setiap hari dia tidak pernah ada kepastian, yang ada justru keraguan-raguan. Mau berbuat baik pun dia selalu tidak ada kepastian. Mau beribadah pun dia tidak ada semangatnya. Orang Kristen yang ada api Roh Kudus, maka kalau hari Minggu dia pasti semangat beribadah. Katakan amin. Saya ini sedih. Tadi pagi saya pas mau beribadah ke tempat ini. Gak ketepatan saya mau khotbah tentang ini. Diizinkan Tuhan di tengah jalan saya ketemu dengan seseorang yang pernah beribadah di tempat ini. Pernah beribadah. Lalu saya tanya, Pak ibadah Pak? Ayo Pak ibadah. Ya memang secara materi dia berlimpah. Apa jawaban Bapak ini? Jawabannya begini. Saya beribadah di rumah. Di depan boleh, di belakang boleh. Justru Tuhan suruh kita hari ini supaya tidak beribadah. Harus fokus dengan corona. Karena Tuhan pun hari ini fokus dengan corona katanya. Bapak ini salah. Tuhan gak fokus dengan corona. Makanya jangan terlampau sering perkatakan corona. Maka lama-lama corona yang menghantui kita. Tiap harilah perkatakan yang baik. Tiap hari perkatakan tentang Tuhan. Maka tiap hari imunmu dan imanmu makin kuat. Katakan amin. Tepuk tangan dulu sama-sama. Iya. Iman dan imun tubuh kita harus sama-sama jalan. Ya, jadi harus berjalan bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus enggak pernah fokus dengan corona. Justru memang di seizin tangan Tuhan, corona diizinkan terjadi. Supaya memang di masa-masa sukar seperti ini kelihatan sebenarnya kualitas kita. Ya, enggak, kalau saya mengajak jemaat di tempat ini yang saya sayangi, yang saya kasihi, seriuslah kita dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya hari ini kita bicara tentang jaga api supaya tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Boleh perkatakan sama-sama dengan suara keras karena bicara api, on fire. 2, 3, jaga api tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Dan ini juga kemarin nasihat daripada pemimpin kita Pak Sabta, hidup pengerja buat para pengerja. Kita baca Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Karena saya bicara tentang menyala, semua membacanya semangat ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita baca dengan api Pentakosta ketiga. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Ada pesan yang penting,
ayat 13, harus dijaga supaya api itu menyala. Menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kalau suatu saat kita pergi makan, mungkin bakar-bakar atau manggang, atau katakanlah barbeque atau segala macam. Kalau kompornya itu mulai padam, apakah saudara biarkan? Kalau kita di restoran kita berkata, pelayan restoran, sini dulu Bu, Pak sini, tolong apinya padam. Sebab kalau apinya padam, daging yang hendak kita bakar tidak akan bisa masak dengan baik, betul tidak? Jadi api itu gak boleh padam. Bapak Ibu dengar nih, jangan biarkan roh kita padam. Kalau roh kita padam, maka akan terjadi sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Tidak boleh dibiarkan padam, harus menyala. Katakan amin. Harus menyala. Bagaimana caranya dikatakan tadi? Ayat 12, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Perhatikan Bapak Ibu, ini poin yang penting. Alangkah baiknya kalau kita punya mobil atau motor setiap pagi dipanasin. Betul tidak Bapak Ibu? Dipanasin dulu baru dia bekerja, kita pakai. Mesinnya akan lebih awet, lebih tahan. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah demikian juga hidup kita. Setiap pagi orang Kristen harus memanaskan manusia rohnya. Tiap pagi. Kalau di gereja kita, saudara yang sudah bisa berbahasa roh, usahakan saudara tiap pagi berbahasa roh. Saudara kalau yang tidak biasa sarapan pagi, tapi dia harus minum air putih, baru dia bisa fokus kerja. Atau mungkin ada orang nggak bisa sarapan, tapi dia suka apa? Minum kopi. Minimal begini, isi dulu perut kita, baru kita bisa kerja fokus. Setuju tidak? Nah demikian juga hari ini, jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai gereja Tuhan di tempat ini melakukan aktivitas kita tanpa memberi makan manusia roh kita. Dan itu paling baik pada pagi hari. Berbahasa roh. Saya tadi malam memang jam 2 tidur. Jam 2 saya terus membangun manusia roh. Sementara Bapak Ibu mungkin sudah tidur, saya masih berjaga-jaga atas saudara. Melepaskan blessing berkat buat seluruh jemaat. Supaya ibadah hari ini saya lihat cuaca agak kurang baik. Tuhan beri cuaca yang terbaik dan hari ini Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan terus kita doakan. Terus kita memberi manusia roh kita makan. Supaya apa? Supaya tidak padam. Nah, kalau saya bertanya kepada kita, bagaimanakah ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Dan tolong kita jawab dengan sebuah integritas. Apa itu integritas? Jujur. Katakan jujur. Bagaimanakah sebenarnya saat ini keadaan kerohanian kita? Coba jujur Bapak Ibu. Bagaimana saat ini sementara saya khotbah, sementara kita ini dengar firman, sesungguhnya yang paling tahu keadaan saudara-saudara. Begini Bapak Ibu. Kalau saudara sakit, yang tahu penyakit kita, kita yang rasakan. Betul lah Bapak Ibu? Lalu kita pergi ke dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter itu bisa leluasa menangani penyakit kita. Kalau kita yang sakit terbuka. Lalu dokter nanya, sakit apa Bu? Lalu kita bilang, di bagian sini saya. Sakit apa Bu? Di bagian kepala saya. Baru dokternya mulai bisa menganalisa. Memang Tuhan yang memiliki hidup kita, tanpa kita ngomong pun sama dia terlampau tahu keadaan kita. Tetapi keterbukaan kita, keterbukaan kita di hadapan Tuhan, itu akan mempercepat Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Makanya perlu kita jujur. Pertanyaan ini, bagaimana keadaan kita
bagaimana keadaan saudara saat ini? Sementara saya khotbah. Apakah masih semangat? Ataukah padam? Ataukah mungkin lagi tawar hati? Apakah kita ini masih semangat? Pasti jawabannya amin. Apakah padam? Pasti jawabannya diam. Apakah jawabannya tawar? Ini perlu direnungkan. Tawar ini di tengah-tengah. Kalau saya tanya, apakah saudara semangat? Pasti kita jawab, amin. Kalau memang semangat, tunjukkan semangat kita beribadah. Tunjukkan semangatmu buat Tuhan. Perlu pembuktian kepada Tuhan. Semangat bukan satu kata-kata, tapi pembuktian. Apakah kita ini padam? Coba kalau saya tanya, siapa di tempat ini yang padam? Gak ada yang ngaku, Pak. Gak ada yang ngaku. Tetapi ngaku gak ngaku, faktanya ketahuan. Orang yang sakit gak bisa dibohongin. Saya ini suka main bulu tangkis. Kalau fisik saya kurang kuat, saya main pun gak bisa bebas. Orang yang sakit secara rohani, di ibadah pun bisa dilihat dia cara dia beribadah. Bisa kelihatan kok. Tapi kalau orang yang semangat, antusias, on fire, api itu menyala. Kalau lompat bener nih. Kalau memuji Tuhan semangat dia. Dan dia selalu memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dia nih, ciri-ciri orang yang semangat. Ingat khotbah saya berapa waktu yang lalu? Ciri-ciri orang yang semangat berbicara jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, tandanya ciri-cirinya selalu pengen memberi yang paling baik kepada yang dicintainya. Betul gak? Saya enggak menyinggung saudara yang terlambat. Enggak. Tetapi kalau memang kita semangat, antusias, pasti dia pengen memberi lebih kepada yang dicintainya. Kalau memang kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Boleh sama-sama dengan suara keras katakan begini, pasti. Pasti. Yang kencang. Pasti. Oh pasti. Kalau masa pacaran, kalau Anda janjian dengan pacarmu sering dia terlambat, menurut saya lebih baik putuskan dalam tempo yang saya singkat-singkatnya. Pacaran aja sudah seperti itu, betul lah. Apalagi udah menikah. Pacaran adalah gambaran suami yang baik dan istri yang baik. Kita dengan Tuhan saat ini masih berpacaran, belum menikah. Nanti bentar lagi dia akan datang. Dia hanya mau menikah dengan gerejanya yang semangat. Dengan gerejanya yang menyala, dengan gerejanya yang jatuh cinta. Dia hanya mau menikah dengan semangat. Kalau sakit-sakitan, nanti banyak biaya nih katanya. Dia gak mau nikahin. Dia hanya mau menikah kalau kita sehat. Katakan amin. Bagaimana keadaan kita sesungguhnya saat ini? Coba kita sama-sama. Selidiki aku. Ayo ngomong pada sendiri. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Ngomong pada diri sendiri, lihat hati, buka hatimu. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Buka hati, ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan lu buat Tuhan. Kita ini sedang datang, semua kita yang beribadah hari ini, Anda adalah pasien. Termasuk saya adalah pasiennya Tuhan. Kita sedang datang ke rumahnya Tuhan. Inilah rumahnya Tuhan. Kita sedang datang ke rumah Tuhan. Tuhan itulah dokter, tabib yang ajaib. Dia mau menyembuhkan penyakit saudara. Dia mau menyembuhkan penyakitmu. Penyakit apapun, baik penyakit jasmani, baik penyakit rohani. Dia mau sembuhin kita. Kalau kita sudah ambil keputusan untuk datang sama dokter, kalau kita sakit, nggak perlu lagi rahasiakan penyakit kita. Terbuka, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Semakin Anda terbuka dengan Tuhan keadaanmu, semakin segera penyakitmu pulih. Tubuh makin sembuh. Imanmu dan imunmu akan kuat. Tetapi selama kita merasa diri kita kuat padahal sudah gak ada apa-apa, maka setiap hari kita akan seperti itu. Tuhan pun datang, berkatnya juga berkat cak itulah. Kita semua yang duduk bahkan yang berdiri di rumah Tuhan hari ini, saya mau katakan, ini rumahnya Tuhan. Kita sedang datang beribadah atau kita sedang datang berobat. Kita sedang datang kepada dokter spesialis, tabib yang spesialis, namanya Yesus. Dia akan menyembuhkan kita. Siapa yang mau sembuh? Siapa yang mau sembuh? Sembuh tidak hanya bicara penyakit. Bisnismu dipulihkan. Usahamu diberkati. Rencanamu diberkati Tuhan. Terbuka hari ini saya mau katakan, inilah rumahnya Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi dia, maka dia akan menyembuhkan saudara. Saya tidak bisa pantau Bapak Ibu, apakah saudara menyembah Tuhan masih semangat? Atau mungkin begini, kalau saya tanya satu persatu, membuang-buang waktu. Kalau boleh Anda memiliki integritas, apakah tadi pagi saudara sudah makan sebelum datang ke tempat ini? Pasti ada yang berkata, sudah minum kopi Pak, sudah minum air putih, bahkan sudah makan lontong Medan, dan lain-lainnya. Good, enggak salah. Tapi pertanyaannya, sedih hati saya. Apakah saudara sudah baca firman sebelum datang beribadah? Kalau Anda belum baca firman Tuhan, sesungguhnya kita merasa diri kita powerful. Kita merasa kuat. Orang yang namanya butuh Tuhan, dia tidak pernah beranjak dari kaki Tuhan tanpa persetujuan Tuhan. Kalau Anda semangat, kalau saya semangat, jangan pernah melakukan apapun belum ngomong sama dia. Caranya bagaimana? Baca firman. Jadi orang Kristen yang tidak bergairah baca firman, sesungguhnya dengan Tuhan hubungannya lagi rusak. Kenapa Anda lebih bergairah baca Facebook? Kenapa kita lebih tiap hari giniin tangan kita? Dimanapun tangan gini buka Instagram. Terus gini tangannya. Lama-lama begini terus nanti dia. Di gereja pun jadi gini terus dia. Dibuat dia budaya yang di rumah itu, bahkan yang di warung-warung gini terus tangannya. Bahkan di gereja pun dia terus bermain handphone begini. Tapi di ceria, yang main handphone seperti itu gak ada. Dari awal saya lihat gak ada pun. Tepuk tangan buat kita. Semua dengar firman gini fokus. Amin. Gak ada yang saya lihat begini. Yang begini itu kucing Bapak Ibu. Yang di toko-toko handphone itu. Oh gini ya? Saya kurang tahu. Gak boleh. Ayo, bagaimana keadaan kita saat ini? Kita sedang ada di rumah Tuhan. Kita mau disembuhkan Tuhan. Kalau saya bertanya siapa yang menyala? Pasti semua angkat tangan. Siapa yang padam? Tidak ada yang mau angkat tangan. Siapa yang sedang tawar hati? Itu nggak perlu angkat tangan. Jujur aja. Coba lihat nih. Apakah kita menyala, padam, atau tawar? Coba kita lihat. Kalau padam sih enggak lah. Kalau saudara padam nggak mungkin ibadah hari ini. Tetapi yang paling bahaya yang di tengah-tengah itu. Coba Amsal 24 ayat 10 kita baca dengan kencang. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, lihat. Nah, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, tahan dulu. Apa kata firman Tuhan? Kecillah kekuatanmu. Nah ini yang berbahaya. Berarti
Tuhan gak bilang gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka tidak ada kekuatanmu. Enggak, kecil. Berarti dia masih ada di gereja. Ibadah tiap minggu masih jalan. Pokoknya kegiatan-kegiatan rohani, status Facebook, status WhatsApp, masih yang berbau-bau rohani. Tetapi kekuatannya kecil. Ini yang berbahaya nih. Kalau contohnya, kalau seperti kita makan di rumah makan seperti saya katakan di awal tadi. Kalau kompornya sudah mulai padam, apakah saudara biarkan? Anda biarkan? Kalau kompornya sudah mulai padam, diapain? Kembali disemangatin supaya apinya menyala. Itu orang pinter. Kalau handphone saudara, Anda sedang melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba handphone kita sudah mulai low. Apa yang harus kita lakukan? Cas, itu orang pinter. Itu orang bijak. Karena perjalanan masih jauh. Kalau tidak nanti komunikasi putus. Yang paling tahu hidup kita, apakah sedang tawar, apa masih kecil, kita. Ayo, saya mengajak jemaat ini. Kita harus keluar dari kebiasaan ini. Jika ketawaran hati tidak segera diselesaikan, maka kita tidak hanya memiliki kekuatan yang kecil secara rohani, bahkan sampai apa? Sampai kematian rohani. Iblis rencananya ini, sampai kita mengalami kematian rohani. Ayo, katakan kiri kanan, ayo bangkit. Bilang ke belakang saudara, ayo bangkit. 1 Tesalonika 5 ayat 19, kita baca dengan suara keras. Apa yang harus kita lakukan kalau bangkit? 2, 3. Janganlah padamkan roh yang kencang. Ya kalau bangkit itu jangan padamkan roh saudara. Tuhan itu bukan daging, tapi Tuhan itu adalah roh. Jadi Tuhan itu hanya bisa disentuh hanya dengan roh. Roh Tuhan dengan roh kita nyatu, maka iman kita menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Saudara mau rohnya menyala-nyala? Siapa yang mau rohnya menyala-nyala? Ayo, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Bilang kiri kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ngomong. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kencang, katakan sama-sama. Menyala. Yang menyala tepuk tangannya menyala. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Waktu Anda memberanikan bertepuk tangan di atas kepala, maka asam uratmu sembuh. Kalau Anda fokus dengan asam urat, maka asam uratmu makin bengkak. Tapi kalau Anda fokus dengan Tuhan, maka asam uratmu menjadi hilang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bilang kiri kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kencang. Menyala. Kalau udah menyala begini, cuma makan daun ubi tumbuk sama ikan asin pun lezat. Tapi kalau engkau tiap hari rohmu padam, makan capcay, puyung hai, baru 1 dan baru 2, tetap buat kolesterol tinggi Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan padamkan roh. Kunci supaya api tetap menyala, yang harus kita lakukan adalah
sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Yang pertama, kalau mau roh kita menyala-nyala, saya katakan sama-sama, saya mau menyala. Yang harus kita lakukan apa? 2, 3. Harus hidup penuh sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 kita baca dengan suara kencang. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Katakan sekali lagi buat diri kita sendiri. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bilang kiri kanan, bersukacita. Roh yang padam identik dengan muka yang muram. Roh yang padam itu identik dengan roh yang muram. Coba kalau kita lagi sakit, maka kita akan fokus dengan penyakit kita. Kiri kanan kita tertawa, kita tidak bisa tertawa karena kita sedang sakit. Coba lihat wajah saudara. Ada juga orang bisa senyum tapi hatinya sakit. Maka senyum terpaksa. Gimana senyum yang terpaksa? Kira-kira begini. Berat nian dia. Karena hatinya jengkel. Mau jadi entertainment dia. Lama-lama gak tahan. Gitu dia. Parah orang seperti ini. Kalau senyum itu, coba kasih senyum sama Tuhan. Yang baik. I love you Jesus. I love you. Coba, enak kan? Kalau saudara cocok satu dengan yang lain, jam berapa kau datang? Lama banget sih, udah gue tunggu loh. Beda mimik wajahnya. Tapi coba kalau kita kesal, terlambat terus kan, emang aku tahu lah. Beda. Ini nggak bisa dibohongi bro, ini. Tapi jemaat ceria sesuai nama gerejanya harus ceria terus. Apapun yang terjadi hati kita tetap ceria. Apapun yang terjadi tetap ceria. Bersukacitalah. Mengapa kita perlu bersukacita setiap saat Bapak Ibu? Kenapa kita perlu bersukacita setiap saat? Karena Alkitab berkata, waktu kita bersukacita itulah perlindungan bagi kita. Siapa yang mau dilindungi dari virus corona? Siapa yang mau dilindungi daripada jambret, pencopetan, maling, segala macam? Angkat tangannya. Kuncinya harus kita bersukacita. Kita tidak bisa bersukacita di luar Tuhan. Waktu ada Tuhan di hati kita, kita bisa bersukacita. Kalau ada Tuhan di rumah saudara, walaupun ada orang merencanakan yang buruk, Tuhan pasti jaga. Karena ada Tuhan di dalam. Coba kalau ada brimob jaga di rumah kita. 2 batalion. Wah, brimob jaga di keliling rumah kita. Ada kira-kira maling masuk enggak? Malingnya mikir 1000 kali mikir. Kalau kita masuk bahaya, Pak polisi banyak di dalam. Nanti ditembak kita. Kira-kira begitu. Betul enggak? Mikir orang. Roh Kudus lebih daripada brimob 2 batalion. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga saudara, ada Tuhan di hati saudara, maka semangatmu menyala-nyala. Engkau dilindungi, engkau dijagai, disertai oleh Tuhan. Bahkan seizin tangan Tuhan, walaupun kita ada celaka sedikit, dilindungi. Ini ada di sini, gak apa-apa sah. Mana Bapak Eki? Di belakang. Dalam bulan Mei kemarin 3 kali mereka mau celaka. Dan terakhir di Petaling, di tempat mereka nabrak itu, 4 orang udah meninggal. Mobilnya bukannya bagus, hancur. Ada anak di dalam. Tetapi artinya apa? Walaupun sudah terjadi seperti itu, masih disertai Tuhan. Karena Tuhan berjanji di dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah. Katakan, sebab engkau beserta. Ini janji Tuhan. Angkat tangan kita katakan, oh, sekalipun ku berjalan
lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan amin. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Waktu kapan kita bisa bersuka cita? Waktu Tuhan tinggal di rumah saudara. Waktu Tuhan tinggal di hatimu. Waktu Tuhan tinggal di usahamu, di bisnismu, di sekolahmu, di kuliahmu. Kalau kita melibatkan Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang bersuka cita setiap saat. Maka setiap saat Anda dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Ini luar biasa. Di masa-masa sukar, apalagi namanya ada istilah OTG, kita dipaksa oleh iblis untuk mencurigai orang. Baru batuk orang sedikit, virus. Padahal dia karena gatal saja. Tapi otak kita sudah dipaksa oleh iblis berpikir yang buruk terhadap orang. Inilah caranya setan bekerja hari-hari ini. Betapa pentingnya gereja Tuhan setiap hari berlimpah dengan sukacita. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan perlindungan dari Dia. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Kita nggak boleh lagi merasa kuat. Justru yang merasa kuat hari ini akan dibuat Tuhan tidak kuat. Virus corona ini sedang berbicara sama dunia ini. Supaya nggak ada sombong lagi. Gak tahu sampai kapan virus corona ini. Orang pintar pun ditanya, gak tahu juga. Semakin dikatakan udah mau selesai, makin besar lagi yang kena. Sampai kapan? Sampai gerejanya berlutut merendahkan Tuhan dan berkata, aku tidak bisa kuat lagi tanpa Tuhan. Ini waktunya gereja Tuhan sungguh-sungguh benar-benar bersuka cita. Nehemia 8 ayat 10c, 2-3. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Dia, bukan karena naik gaji. Sukacita itu gak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia. Justru sukacita dari Tuhan itu justru ujiannya keadaan yang tidak baik. Seperti masa-masa sekarang ini. Disinilah kelihatan orang Kristen yang tiap hari ngobrol dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bersuka cita? Karena sukacita itulah perlindungan bagi kita. Berapa banyak yang melindungi Tuhan? Katakan sama-sama, saya mau dilindungi Tuhan. Kenapa perlu bersuka cita? Yang kedua, karena sukacita karena Tuhan adalah obat yang manjur. Mazmur 37 ayat 4, 2-3. Dan bergembiralah karena Tuhan yang kencang, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa yang lagi memiliki pergumulan di tempat ini? Coba angkat tangannya. Apapun pergumulan kita, hari ini berita baik bagi kita. Apa berita baiknya? Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya tidak tahu saudara sakit apa. Mungkin Anda sehat secara fisik. Tetapi ada keluargamu yang sakit mungkin di kampung atau dimanapun berada. Dari tempat ini kita angkat tangan kita, Tuhan menyembuhkan dia. Kita membutuhkan kesembuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Sebab janji Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22. Kita baca dengan suara keras 2-3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Lihat Bapak Ibu. Perlu setiap hari kita mengambil keputusan untuk bergembira. Sukacita dengan gembira itu beda. Waktu ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita bergembira. Dia yang memampukan kita bergembira. Bergembira itu justru waktu nggak punya uang. Kalau Anda bisa senyum karena banyak duit saudara, orang yang di bawah sana pun bisa lakuin itu. Tetapi kita bisa senyum, kita bisa bersuka cita, mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, aku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Dokter aja bilang gini sama pasien, Bu semangat ya. Dengan semangat ibu, maka ibu akan tetap kuat, akan cepat sembuh. Perlu semangat. Coba kalau kita ini udah sakit, coba nih udah sakit orang.
Lalu datang orang, saudara datang besuk ke rumah sakit. Sakit apa sebenarnya tulang? Namburu, kokoh. Sebenarnya sakit apa? Iya, di bagian perut saya sebelah sini. Nggak tahan lagi kurasa. Udah berapa lama? Udah 2 minggu. Oh iya, kemarin tetangga saya meninggal juga gara-gara gitu. Coba. Kira-kira tambah mati enggak dia? Iya, tetangga saya kemarin meninggal gara-gara itu loh, Bu. Kira-kira cepat mati enggak dia? Cepat mati. Dan di dalam hatinya gini, ini kurang ajar ini orang. Ngapain sih datang dia? Aku cepat mati. Begitu dia. Yang benar kalau dia sakit, oh gitu Bu ya. Bu, tenanglah. Aku percaya Tuhan menyembuhkan ibu. Walaupun engkau sakit, Tuhan akan sembuhkan. Dokter semuanya alat, tapi tangan Tuhan sendiri menyembuhkan ibu. Ibu pasti sembuh. Taruh tangan di bagian yang sakit dalam nama Yesus. Pulang pun dia langsung diingat lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan menyembuhkanku. Diingat dia lagu itu. Aku percaya. Di kepala dia tangannya. Lupa dia pakai infus. Dahsyat. Kau turun tangan menyembuhkanku. Habis nyanyi. Sakit lagi dia. Tambah sakit. Tapi karena kita terus motivasi dia. Apa yang kita tabur. Itu akan dituai. Jangan datang ke rumah orang. Iya Bu. 2 hari yang lalu mati tetanggaku seperti itu. Cepat mati Bu. Ayo dong. Saya mengajak kita semua miliki hati yang gembira. Amin. Coba sebentar buka aja, sebentar aja buka maskernya. Saya susah melihat orang senyum daripada mencibiri orang. Buka masker sebentar aja, sebentar. Yang paling baik. Jangan gini, jangan begitu. Ya, coba yang paling baik. Dia beri senyum kiri kanan dulu, tanpa masker, 2, 3. Ih, luar biasa. Udah lama kita nggak ibadah seperti ini ya. Luar biasa. Ya. Ya luar biasa. Ya, enak lihat ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati tertawa semua. Haha. Tuhan senang. Para pap. Bagus. Kalau kayak gini, asam urat pun lupa. Turun ke bawah di tangga, sakit lagi. Tapi minimal dilupakan dulu penyakitnya. Semakin kita fokus dengan masalah, maka kita akan semakin bermasalah. Fokus dengan Tuhan, Dialah sumber sukacita, maka yang tidak baik akan menjadi baik. Katakan amin. Kunci yang kedua kalau mau roh kita menyala-nyala, harus hidup dalam doa. Katakan doa. Bicara kalau doa, orang yang tidak suka doa, itu langsung mulai ngantuk. Tapi saya lihat dari tadi nggak ada, karena seluruh jemaat ceria suka berdoa. Tepuk tangan lo. Saya mau sampaikan kepada kita, rubah pola pikir kita tentang doa. Berdoa itu bukan hal yang membosankan. Kalau ada orang bilang doa bosan, dengan Tuhan lagi rusak hubungannya. Kenapa? Waktu kita sedang berdoa, kita sedang apa? Yang kencang? Lebih kencang lagi? Coba, apa enggak bangga saudara bicara sama Tuhan? Face to face, muka dengan muka, ngomong, I love you Jesus. Kita sedang berdoa, waktu kita berdoa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Salah satu tingkat kedewasaan, katakan dewasa. Kerohanian seseorang bisa dilihat dari mana? Cara berkomunikasi atau cara berbicara. Orang di sekeliling saudara melihat kualitas perkataan saudara. Berdoa adalah cara yang paling baik untuk apa? Nah itu. Jadi kenapa orang malas berdoa? Saya bingung. Sampai hari ini kalau disuruh, kamu doa makan ya. Enggak bisa doa makan dia. Tapi kalau makan, kencang dia. Tapi kalau doanya, selalu dia takut. Kamulah. Tuhan tidak pernah mencari orang yang pintar berdoa.
Tapi Tuhan mencari orang yang mau berdoa. I will, saya mau. Mau dulu. Justru Tuhan gak suka dengan orang yang pintar berdoa. Kalau orang terlampau pintar berdoa, maka akan dimanipulasi dengan kata-kata. Doa makan sampai 10 menit, bayangkan. Oh Jesus, oh my God. Terima kasih buat makanan minuman Tuhan yang kau berikan bagi kami. Kau berkati janda-janda, pakar miskin, orang tua jompo. Seperti engkau memberkati kami hari ini. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, Abraham dan segala isinya. Perut udah mulai bunyi. Maka asam urat orang udah mulai kambuh, udah mulai begini dia. Maru kolesterol sudah mulai begini-begini dia. Macam-macam lah. Ada lagi rambutnya sudah mulai digini, udah mulai resah dia. Lama-lama dia gak tahan. Udah amin aja, makan aja kita. Bayangkan. Terlampau panjang doanya. Kenapa? Dia terlampau pintar berdoa. Kalau doa makan cukup. Tuhan Yesus, engkau sumber berkat bagi kami. Sebentar kami mau makan, mau minum, berkati dalam nama Yesus. Amin. Cukup. Gak perlu panjang-panjang. Makannya pun enak. Tapi juga doa harus sopan. Jangan dilihat makanan gini di meja. Kau berkati, amin. Wah, jangan begitu. Ini perlu saudara kita sungguh-sungguh. Berdoa itu kita sedang berbicara, ngobrol sama Tuhan. Katakan amin. Jadi saya bingung juga Pak kalau ada orang gak bisa berdoa. Kalau saudara duduk dengan orang yang Anda sepakat, dengan Anda cintai, bisa bertahan lama enggak? Tahan, 2 jam, 3 jam? Tahan, kayaknya kurang waktu, betul gak? Padahal cuma segelas kopi. Butuh waktu 3 jam, ngobrol dari Aceh sampai ke Papua. Dari Amerika, terus ke Israel, kembali lagi kemana? Jelutung. Bayangkan panjang lebar, kangkung, genjer diomongin segala macam. Tapi ujung-ujungnya ke sini saudaraku. Kenapa? Pengen dia berlama-lama karena cocok dia. Kalau orang gak betah berdoa, dengan Tuhan dia gak cocok. Kenapa gak mau ngobrol sama Tuhan? Bosan lihat wajah Tuhan. Dan gak cocok sama Tuhan. Saya berdoa, biar Anda mengerti, berdoa itu adalah satu kehormatan, bisa ngobrol dengan dia, berbicara dengan dia. Keren loh. Bangun pagi-pagi, Jesus, I love you. Aku bangun, kamu siap ban-ban Tuhan. Mau lihat, maten nuwun. I love you Jesus. Lalu pembantu intip, kok majikan saya udah ngobrol sendiri. Dia gak tahu kita ngobrol sama Tuhan. Asik loh. Mau? Mau? Kalau saudara mau makan aja gak doa, terlalu mau makan gak doa. Kayaknya masih ada mau makan gak doa di sini. Dia doa makan. Seperti kami zaman dulu waktu saya masih kecil ada mamaku di sini. Kalau kami dulu udah motong ayam, baru kami doa panjang kali doanya. Tuhan Yesus. Tapi kalau ikan asin, tidak ada yang doa. Ini ada mama saya di sini yang melahirkan aku. Tapi kalau doa makan, kalau udah potong ayam, dikasih tikar panjang kali doanya. Menjadi pendoa siapa? Jadi pintar doa. Makanya saya bilang, perlu kita motong ayam tiap hari. Supaya doanya pintar, saudaraku. Kalau ikan asin kurang pintar doanya. Sama, kenapa orang kalau makan capcay puyung hai, dibarus makan, baru doa panjang lebar dia. Tapi kalau satu biji goreng, langsung makan tanpa doa, terlalu. Semua yang masuk ke mulut kita, doakan, ucapan syukur, berkati Tuhan. Keren. Ini doa. Anda datang berdoa ke menara doa, ngobrol sama Tuhan di sana. Masa bosan? Makanya kalau ada orang mati, semua pelayan Tuhan wajib masuk menara doa. Hanya 1 jam berarti lagi rusak sama Tuhan hubungannya. Suatu kehormatan kita naik ke gunung Tuhan. Amin dan amin. Aminkan aja bercepat selesai. Ngobrol sama Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, ngobrol sama Tuhan. Wajahnya begitu, ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Masa disuruh masuk menara doa, sulit banget. Banyak nih alasannya kadang. Lembur, padahal karyawan berkurang. Doa yang paling disukai, didengar, bahkan dijawab oleh Tuhan adalah doa orang yang benar. Katakan doa orang benar. Bukan doa dengan cara yang, nah kalau doa cara yang benar enggak bagus. Yakobus 5 ayat 16, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Apa? Kalau doa orang benar udah yakin didoakan, besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang berdosa, tapi dia menyadari dosanya dan datang sama Tuhan. Lalu dia dibenarkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu adalah kebenaran. Waktu kita dibenarkan oleh Tuhan, maka setiap kata-kata kita, kata-kata yang benar. Anda punya pergumulan, ucapkanlah berkat buat pergumulan saudara. Walaupun hari ini daganganku gak rame, aku percaya Tuhan, besok rame. Karena tiap hari kita memperkatakan yang baik, lama-lama tumbuh yang baik dan dapat panen yang baik. Gak perlu lagi kita ini mengeluh, Pak. Bersungut-sungut terus. Berdoa satu kehormatan. Ngobrol sama Tuhan. Kalau saudara masuk ke menara doa, tidak hanya satu cangkir kopi di situ. Banyak berkat yang kita dapat di sana. Damai sejahtera, sukacita. Kalau pribadimu suka berdoa, naik ke menara doa, bukan satu pergumulan bro, tapi menjadi kesukaan. Kesukaan. Kalau ada orang bergumul naik ke atas gunungnya Tuhan, coba saudara asam urat nih. Ada yang asam urat kambuh? Kalau asam uratnya kambuh, mau naik ke atas ini di tangga itu gini dia. Tangga 1, terima kasih Tuhan. Naik tangga 2, terima kasih Tuhan. Naik dia ke atas, hore aku naik. Mau turun pergumulan lagi dia. Akhirnya turun lagi, bukan naik tangga lagi. Akhirnya dia nyosot dia begini. 1, 2, begini dia lagi duduknya. Saudara perlu lihat ini. Saya berdoa saudara semangat naik ke atas gunungnya Tuhan. Di atas gunung Tuhan ada Tuhan. Pengerja katakan yes. Semangat naik ke atas gunungnya Tuhan. Gereja kita, gereja di Bapak Sabta, kekuatannya hanya 2. Betul? Gak ada yang lain tanpa 2. Setiap hari mulai dari tahun 98, kantor itu harus sepi. Harus naik bersama-sama doa. Makanya gerejanya diberkati. Gereja yang suka berdoa, gerejanya diberkati. Keluarga yang suka berdoa, keluarganya diberkati. Kota yang suka berdoa, kotanya diberkati Tuhan. Bangsa yang suka berdoa, bangsanya diberkati oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 2 negara yang paling banyak ziarah ke Yerusalem. Number 1, Indonesia. Walaupun tidak ada hubungan diplomatik, tapi Indonesia paling banyak menginvest harta ke Yerusalem. Makanya sampai hari ini, walaupun banyak tantangan di bangsa ini, Indonesia masih berdiri kokoh. Tepuk tangan bagi dia. Karena Tuhan, karena ada doa-doa orang benar. Bahkan sampai doa Bapak kami, yang paling pertama dari seluruh dunia. Doa Bapak kami dalam bahasa Batak, yang paling pertama kali ada di Yerusalem. Saat ini, Pak Sabta, Palembang, doa Bapak kami sudah ada bahasa Palembang. Kita berdoa suatu saat ada di bahasa Jambi. Bapak kami yang di surga, bayangkan kan? Dikuduskanlah namamu, namano. Enggak tahu lah. Cuma perlu tiba-tiba orang datang nanti orang Amerika. What? Bahasa apa ini? Babe, oh dilihat nih. Apodio kan bagus. Akhirnya Jambi dikenal di Yerusalem. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Saya pengen kita semangat berdoa, terus berdoa. Doa itu menjadi napas hidup. Yang terakhir, coba sebentar, tahan napas. Barang 5 menit. Jangan yang bernapas, jujur, integritas. Tahan napas 5 menit. Kujamin, di sini tahan, sini keluar. Betul lah? Ini candaan tapi ini benar. Gak bisa bernapas dengan bebas, kita sesak, betul lah? Anda gak suka berdoa, sesaklah keadaan rumah tanggamu. Sesaklah rumah tanggamu, sesaklah bisnismu, sesaklah pelayananmu. Pelayan harus suka doa. Suami harus suka doa, istri harus suka doa. Kalau enggak, sesak. Asma kamu terus. Orang udah lari. Asma terus. Per 3, per 4, per 5, per 7. Terus. Tetapi kalau kita suka berdoa, waktu kita berdoa,
kita disembuhkan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Masih ada satu poin lagi tapi tidak apa-apa. Cukup sampai sini. Penting kita naik ke menara dua. Doa kita ada di sebelah kanan saya. Biarlah di sana dihuni oleh para polisi. Para polisi duduk di sana. Para anggota dewan duduk di sana. Ibu-ibu rumah tangga yang jualan yang seduo duduk di sana. Bergumul di sana, Tuhan berkati jualanku Tuhan. Jengkolku supaya habis. Naik sana. Bergumul di sana. Maka Tuhan akan hadir menjamah kita. Saya rindu ke di Alkitab itu kalau ada pergumulan, kalau ada seruan, naik kumpul ke atas gunung Tuhan. Seperti di kitab Yoel, naik. Maka kita akan diberkati Tuhan. Saya pengen ada anak SMP pakaian sekolah datang. Ada pakaian SMA, ada perawat datang. Walaupun tangan saudara mungkin kotor, tidak apa-apa. Cuci, naik. Sepertinya saya memaksa, boleh juga iya. Seorang bapak yang baik harus dipaksa anaknya supaya jadi. Tuhan pakai saya saat ini menjadi coach, mungkin pelatih. Seorang pelatih bulu tangkis memaksa anaknya. Anak saya main bulu tangkis dulu. Pernah dia mau mundur. Karena selama 4 bulan latihannya cuma gini. Ambil bola, begini. Gak tahu mana Benaya, itu tuh. Dia ambil bola gini. Tarik mundur begini. Gak mau aku Mi. Capek, bosan, jenuh. Gini-gini terus, gini-gini terus. Maunya dia langsung mau cemes seperti Anthony Ginting. Mana bisa? Dia gak tahu yang kayak gini-gini melatih apa? Langkah, gini, mundur langkah. Makanya orang profesional main bulu tangkis dengan tidak profesional ketahuan. Kalau profesional jarang dibunyi. Kalau enggak profesional sering dia ngerem. Gitu di lapangan. Itu langkahnya enggak tepat. Lama-lama disadari dia. Saya bilang, tidak bisa kamu. Pelatih lebih tahu apa keperluanmu. Turut kamu. Nurut kamu. Anda bagus main bulu tangkis. Lebih bagus dari saya. Benar. Untuk kita bisa menjadi baik, perlu ada kedisiplinan. Berdoa itu perlu dilatih. Naik ke sana. Selama ini kita udah mundur. Bilang kiri kanan, tobat yuk.